Kembali kepada gerakan sholat lagi. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita kalau setelah takbiratul ihram, tentu takbiratul ihram punya makna. Kenapa kok mengangkat kedua tangan? Kenapa dihadapkan ke arah kiblat? Biasanya secara zahir kita sudah paham ya. Namanya orang kalau menyerah. Coba misalnya ada penjahat dioyak polisi. Sing dijaluk polisi napa? Kon angkat tangan. Nek angkat tangan itu berarti menyerah ngono. Tapi lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu. Artinya kita bisa saja memahami hikmah-hikmah di dalam Islam, di dalam ibadah itu dengan memperbandingkan dengan apa yang kita lihat dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita harus tetap meyakini bahwa apa yang diajarkan dalam ibadah itu jauh lebih dalam, lebih dahsyat, lebih bermakna daripada aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau orang menyerah itu disuruh angkat tangan oleh polisi misalnya. Ketika kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang kalau cuma menyerah kepada polisi itu menyerah biasa-biasa saja. Tapi kalau orang menyerah kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka bukan sekedar tubuhnya yang dia pasrahkan, bukan hanya mulutnya yang dipasrahkan, bukan hanya tangannya yang dipasrahkan, tapi seluruh urusannya dipasrahkan kepada Allah dengan berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kalau sebelum sholat kita ini sedang punya banyak problem, seberat apapun problem kita itu kecil di hadapan Allah. Kalau sebelum sholat kita punya keinginan, cita-cita, rencana, bahkan proyek besar, proyek itu kecil di hadapan Allah. Serahkan kepada Allah, Allah yang akan mengurusi proyek kita itu. Setelah itu jenengan bersedekap. Bersedekap itu adalah menyembunyikan tangan kiri dengan ditutupi tangan kanan. Kenapa? Kita tahu tangan kiri itu simbol ketidakbaikan, sebagaimana tangan kanan juga simbol kebaikan. Nyata nih dalam bahasa Indonesia biasanya jenengan yo nganggo tangan apik. Ngoten nggih? Pundi tangan sing apik niku? Apa sing kiwa ya ora apik? Jane ya padha apike to. Hayo ora nganggo tangan elek. Kemudian kita cocokkan dengan bacaan. Kenapa orang bersedekap? Dia menutup dada, dan dada itu adalah sumber dosa dan kemaksiatan. Ya, Rasulullah bersabda, pada dada kalian itu ada segumpal daging. Bila ia baik-baik seluruh jasadnya, bila ia buruk-buruk seluruh jasadnya. Itulah al-qalbu. Oleh karena itu dada kita tutup, bahkan kita pegang sebagai sumber dari kesalahan. Ditutup dengan tangan apik. Maksudnya apa? Pertama, supaya kita menyadari bahwa kita itu punya banyak kesalahan. Tatkala orang itu menyadari punya banyak kesalahan, kesalahan itu kudu ditutup. Dengan apa kita menutup kesalahan? Dengan kebaikan. Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan yang jelek. Jadi kenapa kita sholat? Sholat itu untuk menutupi kesalahan kita. Sehingga kata Rasul, sholat 5 waktu
itu adalah penggugur, penghapus dari dosa-dosa yang terjadi di antara 5 waktu itu. Itu simbolnya. Jenengan pegang dada supaya sadar, woi lo sumbre, gitu ya. Di hati kita ada iri, ada dengki, kemudian ada marah, ada sum'ah, ada riya, ada takabur, ada ujub. Penyakit-penyakit itulah yang membuat seseorang itu terjerumus di dalam kemaksiatan karena iri, karena dengki, karena takabur. Karena takabur iblis dilaknat oleh Allah. Tapi bisa jadi juga orang ahli ibadah, tatkala dia merasa dirinya sudah ahli ibadah, ada ujub dalam hatinya. Misalnya nih, ibu sudah ngaji suwe, kemudian ibu sudah ngerti jilbab sing apik kuwi sing ombo, misalnya gitu ya, sing ombo. Terus qadarullah ada jamaah ngaji lagi mangkat ngaji, udunge kur minim banget misalnya ya. Kemudian jenengan yang sudah kudungan ombo sitik-sitik ngelirik, dasar wong ya. Oh, maklum mau ngaji anyaran. Ingat, itu namanya ujub. Ujub itu juga menjadi pembatal amal-amal soleh seseorang. Maka kita pegang supaya kita sadar, ini loh, nih nempel tangan kiri gue. Tapi keburukan sebanyak apapun itu bisa dihapuskan, bisa ditutupi dengan kebaikan, yaitu tangan kanan, amal soleh. Kemudian sudah ya soal amal soleh bu ya. Coba jenengan perbandingkan dengan bacaan yang jenengan baca saat berdiri itu. Setelah Allahu Akbar, napa yang jenengan baca? Allahumma ba'id baini. Itu nyambung semua ya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dengan kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kalaupun saya itu sudah terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, ya Allah, maka bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan itu sebersih-bersihnya, sebersih kain putih yang dibersihkan dari noda-noda. Sedangkan Nabi bersabda, apabila seorang hamba itu melakukan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun, maka akan timbul bintik hitam di dalam hatinya. Kalau ia bertaubat, maka hilanglah bintik hitam itu. Tapi semakin banyak dia bersalah, semakin banyak pula bintik-bintik hitam itu di hatinya. Sehingga ketika bintik itu adalah banyak, hati itu akan menjadi tertutup. Ketika hati tertutup, sudah tidak bisa menangkap cahaya. Sedangkan Islam itu, Al-Quran itu adalah cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan seorang mukmin itu dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya hidayah. Demikian Bapak dan Ibu, dari beberapa kesalahan sampai kesalahan bersedekap. Maka mulai saat ini kalau kita sholat lebih dihayati, bahkan semua gerakan itu kita usahakan untuk dapat memahami hikmahnya.